Semangat pagi, salam sehati bersama Kristus. Pada hari ini kita akan bersekutu bersama mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, walau kita beribadah di rumah. Karena kasih dan hadiratnya akan selalu memenuhi setiap kita. Sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersorak-sorai bersama, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini yang sungguh luar biasa dahsyat yang telah kami rasakan. Berkat-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu untuk keluarga kami itu karena kasih karunia-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Kau berikan untuk setiap kami. Walaupun mungkin ada saudara-saudara dan sahabat kami yang sedang sakit, Engkau akan sembuhkan Bapa. Dan kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap bersorak-sorai dan memuji, menyembah, mengakukan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya. Haleluya. Sungguh baik kasih setianya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sungguh alangkah indah dan baiknya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu.
indahnya hidup bersamamu Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, sungguh hebat dan besar kuasanya. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara, saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Saat yang terindah ketika kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat kami datang kepada-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. saat indah ku berhadapan dengan-Mu Bapa. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bakti-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih buat hadir-Mu glory bagi-Mu. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, tiadalah seperti-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Penuhi hati kami. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Yesus Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami sampai saat ini. Kami dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yes. Sehingga hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Ya. Terima kasih, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi dan menguduskan hamba-Mu Tuhan. Juga kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati, menjamah setiap kami, buka hati kami Tuhan, berikan tanah hati yang subur untuk ditaburi kebenaran firman. Iya, Yesus. Terima kasih, kami mengundang Engkau hadir Allah Roh Kudus. Kami mengundang Engkau menjamah setiap kami, sehingga Yes. firman ini akan jatuh di tanah yang subur dan Amin. boleh bertumbuh. Amin. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan, akan saya beri judul Ada Kuasa Dalam Doa. Ada kuasa dalam doa. Berdoa adalah berdialog dengan Allah. Berdoa adalah bercakap-cakap dengan Allah. Nah, ketika kita sedang berdoa, sesungguhnya kita sedang menyatakan rasa ketergantungan kita kepada Allah. Pada saat kita berdoa, sesungguhnya kita berada di dalam hadirat Allah. Maka ketika kita berdoa, sebaiknya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kita berdoa ada di dalam hadirat Allah. Kalau ada dua sahabat atau suami istri kalau yang sudah menikah, itu makin lama akan menjadi serupa. Karena apa? Karena mereka sering bergaul, mereka sering berdialog sehingga menjadi serupa. Demikian kita dengan Tuhan. Kalau kita sering berdoa, ya, kita akan menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Maka
kalau kita sering berdoa, kita harus terbiasa, dibiasakan atau dengan tekun kita sering berdoa. Karena tanpa terbiasa atau ketekunan kita nggak akan mungkin kita bisa berlama-lama duduk diam di kakinya Tuhan. Dan orang yang tidak tekun tidak mungkin akan menemukan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita berdoa. Kalau kita berdoa, sering berdoa, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, Musa. Ketika Tuhan memerintahkan Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Ketika itu Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam Musa ada di Gunung Sinai, Musa ada di dalam hadirat Allah, Musa berdialog dengan Allah 40 hari 40 malam. Ketika Musa mendapatkan 10 perintah Allah, Musa turun dari Gunung Sinai. Apa yang terjadi saudaraku? Wajah Musa bersinar memancarkan kemuliaan Allah. Mengapa Musa memancarkan kemuliaan Allah? Sebab Musa bergaul dengan Allah. Musa berdialog, bercakap-cakap dengan Allah. Sehingga bangsa Israel saat itu yang melihat Musa, wajahnya bersinar, bangsa Israel ini merasa silau. Sehingga Musa mengkerudungi wajahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu terang, ya. Allah itu seperti terang, Allah Bapa itu terang, ya. Lain dengan Tuhan Yesus, ya. Dia Allah yang menjadi manusia, ya. Dia mengambil rupa seperti kita, ya. Dia adalah firman yang berjalan-jalan di muka bumi. Dia bisa dilihat seperti kita ini seperti manusia, tapi Allah Bapa enggak bisa dilihat dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Allah Bapa itu seperti terang, ya. Enggak bisa dilihat, itu sebabnya Yesus berkata, kalau ingin melihat Bapa, ya kamu melihat aku, ya. Jadi Yesus itu mewakili Bapa. Jadi Yesus sampai diberikan gelar Bapa yang kekal kalau kita lihat di dalam Yesaya. Jadi Allah itu terang saudaraku, maka ketika Musa ada di Gunung Sinai, dia bergaul dengan Allah, dia berbicara dengan Allah, berdoa dengan Allah, maka wajah Musa menjadi bersinar, menyinarkan kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita sering berdoa kepada Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak memilih orang yang pandai, tapi Tuhan memilih orang yang bersedia untuk memberikan waktunya untuk Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia untuk memberikan waktunya untuk berdoa buat Tuhan. Doa adalah bagian dari sifat manusia. Setiap suku bangsa dimanapun berada di muka bumi ini, mereka mengenal apa yang namanya doa. Setiap suku bangsa dia pernah berdoa, ya. Entah itu berdoa dia di gunung-gunung atau berdoa mereka menyembah batu. Pada zaman dulu itu ada aliran dinamisme dan animisme. Ya, benar atau salah mereka itu berdoa, ya. Jadi doa merupakan satu kebutuhan universal. Setiap manusia pernah berdoa, benar atau salah. Tetapi saudaraku, orang-orang percaya berdoa kepada Bapa di surga. Orang percaya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan orang percaya tidak berdoa kepada arwah-arwah, tidak berdoa kepada benda-benda, tidak memakai perantara. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam perjanjian lama, saudaraku, di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel, tidak setiap orang Israel bisa menemui Tuhan. Hanya orang-orang Lewi
Dan itu aja hanya imam besar setahun sekali. Nah, sejak kematian Yesus di atas kayu salib, maka tirai bait suci itu terbelah robek menjadi dua. Maka bukan orang Israel saja, suku Lewi saja yang bisa menghampiri Allah. Tapi setiap orang percaya bisa menghampiri Allah. Setiap orang percaya bisa menghampiri Allah. Ya. Kalau dulu hanya orang-orang Lewi saja, tapi sekarang setiap orang percaya bisa menghampiri Allah. Jadi sudah tidak ada kasta lagi, ya, tidak ada lagi pemisah lagi. Ya. Setiap orang, saudara dan saya bisa berdoa kepada Tuhan dimanapun saja, ya. Kapan saja kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau zaman dulu Roh Kudus hanya ada kepada nabi-nabi, maka benar kalau raja-raja Israel dulu berperang, dia memanggil nabi untuk mendoakan. Ya, tapi sekarang tidak, Roh Kudus ada di setiap orang percaya. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan, ya, tanpa memanggil hamba Tuhan. Ya, maka roh kita ini, roh orang percaya ini lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Karena kematian Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria, Yesus pernah berkata bahwa sudah saatnya, ya, perempuan Samaria ini tidak berdoa di Gunung Germesim, ya. Karena orang Samaria ini, ya, mereka kalau berdoa dia ada di Gunung Germesim. Maka Yesus berkata, sudah saatnya Bapak itu mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, roh dan kebenaran itu apa? Yaitu tidak terbatas oleh waktu, ruangan, ya. Setiap orang bisa menghampiri Tuhan, ya, tanpa ada perantara apapun. Maka orang percaya, ya, dia bisa langsung berdoa kepada Bapa di surga atau kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan membahas tentang doa yang berkuasa. Apa itu doa yang berkuasa? Doa yang berkuasa adalah yang pertama adalah doa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus itu ada kuasa, saudaraku. Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 18. Saya akan bacakan. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ayat 8 berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya nama Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus itu dia setia sampai mati di kayu salib, kata firman Tuhan. Ya. Dia sampai mati di kayu salib sehingga Bapa di surga menganugerahkan nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menang atas maut dan tidak ada kuasa apapun yang dapat merintangi kuasa dari Tuhan Yesus. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Iblis gemetar ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus, karena iblis teringat kekalahannya 2000 tahun yang lalu. Jadi nama Yesus adalah nama segala nama. Maka ketika kita berdoa di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang luar biasa. Iblis gemetar, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka kunci kerajaan maut itu dipegang oleh Tuhan Yesus. Kalau zaman dulu perjanjian lama, kunci kerajaan maut itu iblis yang memegang. Maka tidak heran kalau Saul pernah bertemu dengan rohnya Samuel. Karena apa?
Karena kunci kerajaan maut itu dipegang oleh iblis, tapi sejak kebangkitan Tuhan Yesus, kunci kerajaan maut itu ada di dalam tangan Yesus. Maka tidak ada seorang pun yang meninggal bisa berhubungan dengan yang hidup tanpa seizin Tuhan Yesus. Karena kunci kerajaan maut itu sekarang ada di dalam tangannya Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa memberikan wewenang kepada Tuhan Yesus tanpa batas, baik di surga dan di bumi. Jadi betapa hebatnya kuasa nama Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya doa nama Yesus menjadi jaminan doa yang dijawab. Maka ketika kita punya pergumulan, saudaraku, pergumulan rumah tangga ya, entah itu masalah perekonomian ya, pekerjaan atau kesehatan kita, anak-anak kita ya, kita punya pergumulan, kita bisa berdoa di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Ajakan saya di poin yang pertama ini adalah kita berdoalah dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama Yesus menjadi jaminan doa yang dijawab. Poin yang kedua adalah doa yang berkuasa. Adalah doa dengan iman. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi percaya dulu baru bukti, saudaraku. Iman adalah modal dasar agar pengharapan kita menjadi kenyataan. Jadi pada saat kita berdoa, kita harus percaya. Ya, ketika kita berdoa, kita percaya, kita sudah menerimanya. Itulah iman, saudaraku. Nah, jadi percaya dulu baru bukti. Nah, banyak orang yang terbalik, yang menuntut bukti dulu baru percaya. Ya, seperti Thomas ya. Thomas itu dia menuntut bukti dulu. Dia tidak percaya kalau belum mencucukkan jarinya ya ke lambungnya Yesus ya, itu Thomas. Walaupun pada akhirnya Thomas menjadi murid yang setia ya sampai akhir hidupnya. Tapi saat itu Thomas tidak percaya ya. Dia tidak percaya kalau dia tidak melihat ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Abraham ya. Abraham itu dia percaya ya. Dia percaya sekalipun Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Abraham enggak jelas mau dikemanakan, tapi Abraham itu dia percaya. Ya, pada puncaknya ketika Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, itu puncaknya iman dari Abraham, maka Abraham disebut bapak orang yang beriman. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus mengatakan kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya. Kalau kita enggak percaya, Yakobus mengatakan kita sama seperti gelombang laut. Nah, orang yang bimbang seperti itu, Yakobus mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menerima sesuatu dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi lawannya iman itu adalah kebimbangan. Jadi kalau kita berdoa, kita harus percaya. Ya. Walaupun kita belum melihat bukti-buktinya, kita harus percaya. Ya. Kita tidak boleh bimbang kata Alkitab. Ya. Orang yang bimbang
tidak akan menerima apa-apa. Ya. Jadi lawannya iman itu adalah kebimbangan. Ya. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita tidak bimbang. Ya. Kita harus percaya penuh ya apa yang kita doakan. Ya. Jadi iman itu ya berlawanan dengan logika kita. Ya. Iman enggak sama dengan logika kita, atau iman enggak sejalan dengan logika kita. Ya. Contohnya misalkan ya, tidak mungkin orang bisa berjalan di atas air. Secara logika memang tidak mungkin. Ya. Tapi ketika Yesus berkata kepada Petrus, Petrus berjalan di atas air. Maka Petrus berjalan di atas air, itulah iman saudaraku. Ya. Tidak mungkin tapi mungkin bagi Tuhan. Maka Alkitab mengajarkan kepada setiap orang percaya, kalau kita berdoa, berdoalah dengan iman kita sekalipun belum ada kenyataannya. Ya. Sekalipun jawaban doa belum ada, tapi kita percaya. Ya. Karena orang yang bimbang, Alkitab berkata, tidak pernah menerima apa-apa dari Tuhan. Contoh di Alkitab seperti Elia. Ya. Elia ini manusia biasa seperti kita, ya. Tapi ia bersungguh-sungguh berdoa, kata Alkitab, ketika langit itu terkunci 3,5 tahun. Elia berdoa dan langit terbuka, maka hujan turun, luar biasa. Ya. Elia manusia biasa kata Alkitab, ya. Tapi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tentunya juga punya persoalan-persoalan pribadi, kita punya pergumulan-pergumulan hidup, ya. Ya kita berdoa, ya. Kita berdoa dengan iman, kita percaya, ya. Kita percaya bahwa Allah dapat menolong kita dengan banyak-banyak cara, dengan cara yang berbeda-beda. Ketika kita punya pergumulan, kita berdoa dengan iman kita. Kita harus percaya, ya. Ya kita percaya bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Sekalipun kita belum melihat bukti-buktinya, tapi kita harus percaya. Kita tidak boleh bimbang. Kalau bimbang, Alkitab mengatakan kita tidak akan pernah menerima sesuatu yang dari Tuhan. Maka kita harus berdoa. Ya, tentunya kita bukan hanya berdoa saja, tentunya kita juga harus berusaha. Ya, kita berusaha, kita berdoa karena apa? Karena manusia ini kan makhluk menuai apa yang kita tabur. Maka ajakan saya yang kedua ini adalah mari ya jemaat Tuhan kita percaya dengan iman. Ya. Ketika kita berdoa, kita memiliki iman, kita percaya, kita tidak boleh bimbang, karena orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kita percaya, kita berusaha, maka doamu akan menjadi kenyataan. Lalu yang ketiga adalah doa mengucap syukur. Doa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur itu yang dikehendaki Tuhan, saudaraku. Allah senang apabila kita ini selalu mengucapkan syukur. Ya, kita tidak bersungut-sungut. Ya, seperti contoh sejarah sudah membuktikan umat Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena persungutan mereka. Tidak ada ucapan syukur. Demikian kita sebagai orang percaya kita harus mengucapkan syukur. Ya, tidak boleh ada persungutan ya dalam keadaan yang sulit ya. Atau dalam keadaan kekhawatiran kita tetap mengucapkan syukur. Karena kekhawatiran kita ini tidak akan bisa menambah satu hasta kata Alkitab ya. Kita tetap mengucapkan syukur apapun yang terjadi. Misalkan kita berdoa kepada Tuhan, ya kita belum dijawab oleh Tuhan, ya, kita enggak boleh bersungut-sungut, kita harus mengucapkan syukur. Alkitab berkata, ucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi Allah senang kalau
umatnya selalu mengucap syukur. Sekalipun mungkin pergumulan kita mungkin semakin hari semakin menyulitkan kita, tapi Allah mengajarkan kita supaya kita tidak khawatir. Kekhawatiran kita enggak sampai menambah sahasta kok saudara. Dan Allah menyukai setiap orang percaya selalu ada ucapan syukur kita. Ya. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan kesulitan, ya, sebaiknya kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, di situ beban-beban kita, ya, beban-beban kita akan terlepas. Kita memuji, menyembah Tuhan dengan segala ucapan syukur kita, maka beban kita ini akan terlepas. Seharusnya orang percaya tidak menyerah kalah terhadap segala percobaan. Ya. Kita ini tidak boleh menyerah kalah, ya. Kita harus terus berjuang, ya, karena kita punya senjata. Ya, senjata kita itu adalah apa? Senjata kita itu adalah doa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Percayalah, saudaraku, ya. Ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu dengan segala ucapan syukur kita. Mungkin selama ini kita sudah berdoa ya sekian lama, ya. Kita tidak boleh kita enggak boleh kita ngomel, ya. Kita tetap mengucapkan syukur kepada Allah karena Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka ajakan saya yang ketiga ini yaitu kita tetap berdoa, kita mengucapkan syukur. Nah, karena mengucap syukur itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Kesimpulan saya yaitu doa yang berkuasa. Ya. Doa yang berkuasa yang pertama adalah doa dalam nama Yesus. Ya, kita tahu doa dalam nama Yesus itu ada jaminan doa yang dijawab. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, di situ ada jaminan doa yang dijawab karena dia adalah nama di atas segala nama. Lalu yang kedua adalah doa dengan iman. Ya. Kita harus percaya sekalipun kita tidak melihat. Ya. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan itu, ya, Tuhan sudah mendengarkan. Kita harus berdoa dengan iman. Lalu yang ketiga adalah doa mengucap syukur. Kita enggak boleh bersungut-sungut, ya. Kalau doa kita belum dijawab, pergumulan kita masih tetap sama. Karena mengucap syukur itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, saya percaya kita tidak boleh khawatir, kekhawatiran kita enggak sampai menambah sehasta pun. Ya, kita percaya bahwa di dalam nama Yesus, dia adalah nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kami sampaikan. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk Allah yang memberkati kami. Kami percaya bahwa ada kuasa di dalam doa. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah dengan kesulitan. Kami berdoa buat segala jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Di dalam perekonomian mereka, pekerjaan mereka Tuhan, Engkau akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk saudara kami, jemaat kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jamah, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberkati juga anak-anak kami, diberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, dan sekarang Tuhan kami akan serahkan semua seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Dan sekarang saudara, kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa buat persembahan. Mari saudara angkat persembahan-Mu. Bapak di surga, kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau akan menguduskan dan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadikan persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati engkau di dalam pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau
di dalam rumah tanggamu, Amin. kesehatanmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu akan diberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Dan Tuhan akan menyertai engkau sehingga engkau tidak kekurangan suatu Amin. apapun. Amin. Sebab tangan Tuhan yang selalu menopang seluruh hidupmu. Amin. Dan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat diberkati firman pada hari ini. Ada kuasa di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, tetap antusias dan semangat bersama Tuhan. Dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan dan jalankan 6M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan meningkatkan imun dan iman. Tetap antusias bersama Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita semua bersama dengan keluarga. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.